Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Azki Nur Abdullah. Panggilannya Panggilannya Muaz. Mas. Sibuk apa sekarang? Sibukan ngajar panahan aja. Biar panahan ya. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Punya anak berapa? Punya anak 2 alhamdulillah. Oke, boleh diceritakan profilnya? Kayak gimana profil Mas? Profil tuh oke, jelasin sedikit ya. Jadi ini tuh namanya proses konseling. Sebelumnya udah pernah ikut konseling belum? Belum. Ya. Jadi konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada seseorang yang sedang mengalami masalah yang disebut klien, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Jadi udah ngerti ya. Jadi kita ada waktu sekitar mungkin 5-10 menit. Jadi kalau belum selesai juga mungkin bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi yang penting kita senyaman mungkin, relax gitu ya. Jadi bisa dimulai. Jadi bisa ceritakan nih kira-kira permasalahannya ada di mana? Iya, kegalauan saya tuh sekarang saya sudah menikah dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi kalau misalkan ditarik ke sekarang berarti sudah 7 tahun pernikahan. Tapi qadarullah istri dipanggil Allah terlebih dahulu. Jadi setelah 5 tahun menikah, istri meninggal. Gitu. Alhamdulillah sekarang punya 2 anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Kegalauan saya itu sekarang yang pertama saya harus cari ilmu gimana jadi ayah yang baik buat mereka. Yang kedua, gimana apakah saya harus menikah terlebih dahulu atau fokus dulu mendidik anak gitu. Itu yang jadi problem masalah yang saya menghadapi gitu. Oke, jadi berarti antum sedikit ini ya Pak, galau gitu ya. Ya kalau Susah gitu harus ya. kayak gimana gitu. Ya udahlah, emang masih ada yang mau sama saya bisa gitu. Ya, Udah punya anak 2, kerjaan belum jelas iya, gitu. ya namanya manusia ya. Manusia itu dalam bahasa Arab kan artinya insan. Insan itu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sedikit Anda sampaikan gitu ya, untuk sebagai penyemangat gitu ya. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Jadi Allah itu memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan hambanya gitu. Jadi nggak mungkin Allah memberikan cobaan yang hamba itu tidak bisa menghadapinya gitu. Dan jangan lupa juga doa orang tua itu mustajab. Jadi perbaiki hubungan dengan orang tua, minta doa baik-baik sama orang tua gitu, karena itulah yang bisa membangkitkan semangat kita lagi untuk hidup gitu. Jadi jangan lupakan orang tua, kemudian minta restu, minta ridho, dan minta doakan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apa nih kira-kira yang akan antum menjalani ke depannya? Jadi sebelumnya itu ada 2 planning. Itu tetap yang ditawarkan sama orang tua. Yang pertama, orang tua nawarin supaya anak-anak tinggal di rumah orang tua dan saya berangkat untuk menjadi petugas umroh di Saudi. Dengan pilihan seperti itu menurut saya agak berat. Kenapa? Karena anak ini sudah ditinggal ibunya, kemudian ditinggal juga bapaknya gitu. Ya mungkin untuk pendapatan masukan mungkin besar gitu ya. Cuman ya itu kan nanti gimana mental anak selanjutnya, jadi masih bingung. Untuk saat ini paling
dengan pilihan kedua masih lanjut di bisnis panahan. Jadi antum punya bisnis panahan. Ya, karena bergerak di bidang panahan, ngajar panahan dan bikin panahan gitu lah ya. Iya. Cuman ya gitu, masih belum tahu nih ke depannya seperti apa. Gitu. Berarti antum ada beberapa pilihan opsi untuk planning ke depannya gitu ya. Jadi berarti antum punya dua opsi gitu ya. Nah, Islam itu sebetulnya ada solusi yang namanya itu istikharah ya. Jadi istikharah itu kita meminta sama Allah agar dipilihkan mana pilihan yang terbaik gitu. Itu namanya istikharah. Jadi bisa sholat 2 rakaat misalnya, kemudian berdoa sama Allah minta pilihan apa nih, misalkan antum yang disebutkan tadi, antum sebutkan ke Allah, minta sama Allah mana yang terbaik, apakah harus melanjutkan bisnis di panahan ini atau jadi mutawif gitu. Itu antum bisa lakukan sesering mungkin agar bisa mendapatkan jawabannya, dan jawabannya pun bermacam-macam ya. Bisa lewat mimpi, bisa lewat antum akan memilih gitu, lebih condong yang mana hati antum. Emang harusnya itu ya kayak terus-terusan ya istikharah itu ya, nggak cukup sekali. Iya, jadi istikharah itu sebaiknya dilakukan terus-menerus sampai kita mendapatkan jawabannya gitu ya. Iya. Kemudian sedikit juga saya sampaikan ayat sedikit, satu ayat dari surat Al-Imran ayat 139, wala tahidu wala tahdaru wa antum illa wala tahidu wala tahdaru wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi bisa ditenangkan pikirannya terlebih dahulu, apakah jalan yang antum akan tempuh ini baik atau tidaknya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang ingin disampaikan atau cukup ya. Jadi insya Allah kalau nanti ada yang mau disampaikan lagi bisa kontak ana lagi ya, supaya mungkin bisa lebih tuntas lagi apa keluhan nanti. Ya mungkin ada saran jodoh gitu. Saran kalau jodoh ya bisa nanti ke minta orang tua gimana kriteria yang cocok untuk anak antum gitu kan, karena sekarang udah posisi udah punya anak, jadi cari ibu yang bisa mengayomi anak-anak antum, yang bisa nerima. Iya, nggak boleh buat sendiri ya. Jangan menurut antum egois gitu ya. Dia tapi ternyata dengan hadirnya dua anak antum itu dia nggak bisa terima. Jadi pilihannya adalah ibu yang bisa terima adanya. Biasa ya. Gimana perasaannya sudah lega? Ya, alhamdulillah. Ya, sudah sedikit lega. Mulai lega, tercerahkan lah. Bisa ada. Ya, semoga kedepannya kehidupan lebih baik lagi. Amin. Semoga silaturahmi kita juga tidak terputus, saling mendoakan supaya sama-sama sukses dunia akhirat insyaallah. Amin ya Allah. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Balik aneh jazakallahu khair. Syukran Ustaz. Ya,